rekan semuanya, kali ini kita akan membahas tentang ular. Tapi sebenarnya jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa tahu video-video saya selanjutnya. Kali ini kita akan berbagi story tentang ular. Jadi nanti akan saya tampilkan gambar-gambar ular, bagaimana kalau kita ketemu ular seperti apa. Ikutin terus gambar ular-ular yang saya dapatkan ya, nanti bagaimana, oh ternyata ada ular seperti ini, tindakan saya harus seperti ini. Nanti bisa didengarkan di story telling saya tentang ular. Ikutin terus, pantengin, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Gambar yang pertama ini merupakan ular yang nama ilmiahnya Ganyosoma oxycephalum. Jadi dia ini non venom, tidak berbisa. Dia cirinya badan hijau, lidah biru, ekor abu-abu. Nah, ini sebenarnya banyak sekali dia mendiami pepohonan, karena dia ini hobinya berburu burung, katak, cicak, dan reptil yang kecil-kecil. Jadi kalau nanti kita ketemu ular seperti ini, tidak usah dibunuh, biarkan saja, karena dia akan menjaga keseimbangan alam. Ular yang kedua ini ular pucuk. Dia ini bisanya lemah. Nah, ciri fisiknya ini kecil, memanjang, kepala lancip, hijau tua, berjak hijau muda, makanan cicak dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya paling sering sekali dia itu memangsa burung kalau di alam ya, karena saya beberapa kali menemui bahkan burung-burung saya kalau yang saya taruh di pepohonan itu sering kali dimakan. Yang terakhir itu burung gelatik batu yang suaranya sudah bagus banget, dan waktu itu sudah ditawar sekitar 500 ribuan loh, padahal itu diterkam dia hanya dalam jangka waktu 3 menit saja sudah mati, ternyata tidak bisa tertolong. Jadi kalau yang punya burung harap hati-hati, jangan dicantolin di pepohonan kalau terutama habis hujan. Itu dia sangat aktif sekali untuk memangsa burung-burung, karena mungkin kan burung-burung bulunya kena hujan, terus dia gampang ditangkap. Makanya kalau yang punya burung harus berhati-hati kalau nyantolin burungnya di sini. Ini kalau nama ilmiahnya Ahatula prasina ya, ular pucuk. Ini bisa lemah. Jadi ya kalau dia tidak membunuh burung kita jangan dibunuh aja, tapi kalau ini dia membunuh burung kita ya silahkan, kebijakan ada di tangan Anda. Nah, ular yang ketiga ini nama lokal itu bandotan bedor, atau nama latinnya Caluselasma rhodostoma. Ini bisanya sangat tinggi sekali. Ciri fisiknya dia kepala segitiga, kombinasi coklat dan hitam. Dia banyak sembunyi di bawah dedaunan. Makanan utama tikus dia. Makanya kalau kita bepergian itu terutama di tempat yang banyak daun-daunnya, disarankan memakai sepatu, atau kita membawa pentungan atau kayu untuk dipukul-pukulkan ke arah depan. Diharapkan kalau ada ular dia akan menyingkir, karena ini sangat berbisa tinggi ya. Dan ini harus diwaspadai, terutama kalau pada musim-musim kering itu kan daun berguguran, itu harus waspada sekali. Jangan sampai kita tahu-tahu kegigit ular bisa seperti ini. Ini sangat mengerikan, karena kita harus cepat-cepat penanganan ke dokter. Nah, ular yang keempat ini nama ilmiahnya Lycodon capucinus. Kalau nama lokalnya ular cicak, ular genteng. Ini pernah saya upload pada video tutorial saya sebelumnya, yaitu cara menangkap ular dengan aman ya. Ini memang tidak berbisa sama sekali. Jadi kalau masuk rumah ya dipegang aja, nggak apa-apa, penggigit juga nggak terlalu sakit kok.
Jadi langsung dilepas aja, dilepas liarkan karena dia menjaga populasi cicak juga di rumah. Tapi ya kalau kayak istriku sangat takut dengan yang namanya ular, ya terpaksa saya lepas liarkan ya. Ini sangat sangat tidak ini apa berbisa. Dia ini sangat suka sekali nyelempit di sela-sela pakaian, di sela-sela buku, dan di sela-sela di mana sekiranya banyak cicak. Jadi jangan kaget kalau kita tiba-tiba buka lemari, bisa aja dia ngumpet di lemari makan kita. Tapi ini tidak berbisa, makanya mohon diperhatikan tuh ciri-ciri mulai dari warnanya seperti itu ya. Jadi kalau ada ular seperti itu malah justru dia itu banyak membantu kita, makanya jangan dibunuh. Ular kelima ini nama ilmiahnya Trimeresurus albolabris atau nama lokalnya gadung buntut abang. Nah, ini sangat berbisa tinggi, mematikan. Ini juga makanannya burung, katak, reptil-reptil yang lain, dan dia juga banyak sekali ngumpet di atas pohon. Makanya kalau kita bepergian itu disarankan memakai topi karena dia biasanya akan menyerang kepala kalau kita jalan-jalan di semak-semak atau jalan-jalan di pepohonan yang rimbun. Itu dia kaget, itu kadang-kadang bisa mematuk kepala kita. Makanya diwajibkan dan disarankan kalau kita bepergian ke tempat-tempat seperti itu wajib memakai topi. Kalau yang bagus itu sebenarnya capingnya Pak Tani itu loh. Itu aman sebenarnya kalau kita bepergian ke tempat-tempat seperti itu. Ya tapi yang penting kita harus hati-hati banget lah kalau ketemu ular yang ini gadung buntut abang ini. Ini merupakan ular yang sangat-sangat kita takuti ya. Ular sendok atau dumung atau kobra itu nama lokalnya, sedangkan kalau nama ilmiahnya Naja seputatrik. Ciri fisiknya pokoknya dia akan mengembang ke samping mirip seperti sendok. Dia kalau ini biasanya kita goda pun akan mendesis, dan ini dia bisa menyemprotkan ini ya semacam cairan. Nah, makanya kalau ketemu ular-ular seperti ini lebih baik menjauh. Ya kalau ini sebenarnya juga dia pemakan tikus yang handal ya, jadi dia bisa memakan tikus lumayan banyak sebenarnya. Tapi ini berbisa tinggi, dia banyak mendiami di pinggir-pinggir sungai yang ini apa banyak ini pohon bambu. Nah, dia sering di situ. Dia kalau jam 9 sampai jam 11 biasanya berjemur di pinggir sungai di situ. Nah, makanya kita kalau jalan-jalan seputaran pohon bambu yang banyak bambu-bambu kering itu harus waspada. Tetap selalu siaga, bawa pentungan buat memukul-mukul di depan kita supaya si ular ini menjauh. Karena kalau digigit ular ini ya resikonya sangat tinggi sekali, soalnya harus cepat banget dibawa ke dokter karena bisanya super tinggi. Ya, memasuki gambar ketujuh, ini nama lokalnya ular tali picis. Kalau nama ilmiahnya Dendrelapis pictus. Nah, ular-ular ini bisanya lemah. Makanannya cicak, kodok. Tapi ini seringkali malah sebenarnya kita jumpai di persawahan ya. Jadi yang masuk rumah itu jarang sekali. Tapi ya pernah ada juga. Nah, kalau ketemu ini pun kalau digigit paling kita hanya bengkak. Jadi tidak berbisa tinggi, jadi tidak perlu panik. Karena panik justru akan memicu aliran darah kita sehingga dia malah nantinya akan kemana-mana, walaupun ya berbisanya golongan bisa lemah ya. Gambar ke-8 ini merupakan ular sawo bajing ya. Dia bisanya menengah, kalau nama ilmiahnya Boiga sinodon. Ciri fisik warna coklat, motif hitam, leher mengembang jika terancam. Makanan utama burung dan juga tikus.
Ini termasuk ular yang jarang kita temui juga. Dia biasanya tinggal di hutan-hutan atau di ladang-ladang. Kalau di perkampungan jarang sekali dia masuk ke perkampungan. Jadi ya kita tidak akan sering-sering ketemu ular seperti ini, tapi ya sedikit waspada karena ini bisanya menengah. Nah, ular yang ke-9 ini banyak sekali kita temui kalau kita memancing ini biasanya. Dia nama ilmiahnya Hamalopsis bucata. Nama lokalnya ini ular kadut atau ulobuhu. Ini bisanya lemah. Digigitnya juga mungkin gatal-gatal ya, tetapi saya sendiri pernah digigit. Dia itu gigit sampai gigi-giginya ini tertinggal di jari-jari saya, tapi ya rasanya hanya apa ya, kayak gatal biasa. Jadi kayak kalau kita digigit semut rang-rang itu, semut yang merah. Ini makanan utamanya ikan, tapi ini warnanya juga sebenarnya warna-warni banget. Saya pernah mendapatkan warna-warna yang bagus dan cerah. Nah, ini banyak tinggal di seputaran rawa, di air-air, karena dia memang hobinya makan ikan dan katak. Gambar ke-10 ini merupakan ular pelangi dan dia tidak berbisa ya. Dan dia memang kalau kena sinar matahari itu warnanya akan gemerlap persis seperti pelangi. Kalau nama ilmiahnya Xenopeltis unicolor. Dia ini makanannya cicak, burung dan sebagainya, tetapi dia sebenarnya punya ciri khas tersendiri, yaitu kalau dia merasa terancam dia akan mengeluarkan bau khas itu seperti bawang putih. Jadi baunya seperti itu deh. Jadi agak-agak enggak enak kalau dia merasa terancam. Ini dia tidak berbisa. Tetapi pernah diketahui dia juga memangsa ular lain, ular yang kecil-kecil. Ya ini kalau ular pelangi ini. Nah, ini memasuki gambar 11. Ini namanya ular welang. Nama ilmiahnya Bungarus fasciatus. Ini bisanya sangat tinggi. Kadang-kadang orang yang sudah digigit ular seperti ini dia tidak merasakan sakit apa-apa. Tetapi yang menjadi masalah kalau dia tertidur. Biasanya kalau orang tertidur, kalau setelah digigit ular ini sudah tidak bangun lagi, alias dia akan meninggal. Makanya ini sangat hati-hati sekali untuk kalau kita ketemu ular Bungarus fasciatus ini. Dia ini benar-benar kalau digigit ya biasa aja, tapi setelah itu orangnya kalau tertidur, lama-lama tertidur, dia sistem sarafnya melemah semua, akhirnya tidak bangun dan meninggal selamanya. Dan ini belum ada antivenomnya kayaknya yang di Indonesia. Makanya harus hati-hati sekali ya kalau ketemu ular yang namanya ular welang ini. Kayaknya digigit nggak sakit, karena dari beberapa testimoni orang yang digigit seperti ini dia bilang nggak sakit, tapi tahu-tahu kalau dia sudah tertidur dia akhirnya meninggal. Makanya ini sangat berbahaya sekali. Mohon dihindari, dia banyak tinggal di persawahan. Makanya kalau yang di persawahan mohon agak hati-hati kalau ketemu ular welang seperti ini. Gambar ke-12 ini merupakan ular kopi ya. Ini warnanya juga cantik. Ini ciri fisiknya hitam dengan punggung bergaris kuning. Makanan utama kadal, burung, tikus dan lain-lain. Ini juga banyak sekali tinggal di pepohonan ya. Jadi hati-hati kalau yang di pepohonan ini memang tidak berbisa, tapi ya kalau orang yang tidak tahu akan kaget juga. Makanya wajib diperhatikan ciri-cirinya. Oh, ada ular seperti ini, warnanya kok cantik seperti ini, dan kepalanya dilihat seperti ini. Kalau nggak berbisa, nah itu ya kita tinggal diamkan saja lah, nggak usah diapa-apain juga, karena dia menjaga keseimbangan alam.